Dah. Enak nggak ya nyantri? Nggak tahu. Udah yuk. Ajeng, aku tuh mau cerita. Sorry, kenapa? Nggak fokus tadi? Kenapa sih ngelamun aja? Kamu masih penasaran sama enak nggak sih nyantrinya? Jadi pada saat itu aku lagi lihat postingannya KJA tentang quotes kehidupan gitu, dan itu tuh bagus banget. Aku pengen nge-share ke Ajeng tentang quotes kehidupan itu. Cuman Ajengnya lagi kayak banyak masalah gitu. Mbak, hei, Mbak Ajeng. Sorry. Aku tuh mau cerita. Ajeng kenapa sih ngelamun aja? Nggak apa-apa. Aku tuh cuma susah tidur dari kemarin dan mimpinya aneh banget. Kamunya aja yang aneh. Udah, gimana tadi? Aku tuh abis lihat postingan dari Yayasan KJA tentang quotes kehidupan gitu. Bagus banget deh. Coba lihat. Kayaknya kita harus pergi deh, kan? Hah? Ikut yuk. Kemana? Udah ikut aja. Tuh kan kumat lagi. Nah setelah aku kasih lihat quotes-nya itu, mulai deh dia kumat lagi. Jadi waktu Niken nunjukin quotes itu tiba-tiba nyambung aja dengan mimpiku. Terus aku suruh Niken buat nyari panti terdekat. Kenapa panti? Ya nggak tahu, feeling aja waktu itu. Kita mau kemana sih? Coba deh cari panti asuhan deket sini. Hah? Mau ngapain? Udah cari aja cepetan. Ada sih, waktu itu aku ulang tahun ke sana. Tapi nggak tahu masih ada apa nggak. Jauh nggak? Sekitar 15 menit dari sini. Oke, kita ke sana. Nah, kebetulan aku tahu panti asuhan deket situ. Dulu pada saat aku ulang tahun, aku pernah ke sana. Jadi aku tahu kondisinya seperti apa. Tapi aku nggak tahu itu tuh masih ada apa enggak. Misi Pak. Nggih, moga-moga. Oh, nggih, moga pinarake lenggahipun, moga-moga. Selamat siang Pak. Ini perkenalkan saya Niken dan teman saya Ajeng. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berbincang dengan kami. Pertama-tama bisa diceritakan Bapak ini namanya dan statusnya di sini itu sebagai apa? Oke. Pertama terima kasih atas data di panti kami. Yang pertama memperkenalkan diri. Nama saya Usman Rohasin. Jadi panti ini adalah wakaf dari ayah saya almarhum Cipto Siswoyo, makanya yayasannya kita kasih nama Cipto Siswoyo, pantinya juga Cipto Siswoyo. Status tanah ini adalah milik saya yang saya hibahkan untuk kegiatan panti asuhan. Sesampainya di sana, aku menanyakan sejarah singkat tentang pendirian panti tersebut. Kata beliau, awalnya memang tidak ingin membuat panti, tapi karena takut dianggap mengeksploitasi anak kecil oleh warga sekitar, akhirnya beliau mendirikan panti asuhan di tempat tersebut. Sebenarnya awalnya sudah berencana untuk membuat panti atau gimana Pak sejarahnya adanya panti asuhan ini? Jadi awalnya ini kami nggak ada niat sedikit pun untuk membuat panti ya, karena dulu dari kecil saya ini yatim, punya istri juga yatim juga, pengennya punya anak ini banyak 3-4. Saya dikasih satu anak laki-laki. Nah ketika anak saya ini SMA banyak kegiatan saat itu, hanya kami sama istri kesepian. Akhirnya kami mau anak satu dulu, dari satu ini nambah sampai 5. Nah ketika sampai 5 ini tetangga sudah mulai bingung ya anaknya siapa. Nah, singkat cerita pas pertemuan warga kami sampaikan kalau saya ini mau punya anak. Dari 5 ini akhirnya nambah sampai akhirnya menjadi 15. Biar tidak dituduh mengeksploitasi anak, kami buatlah panti asuhan. Punya badan hukum 2005. Jadi yayasannya namanya Cipto Siswoyo, pantinya juga Cipto Siswoyo. Itu singkat ceritanya. Kalau untuk keseluruhan anaknya sekarang ini kan dari 2002 ya tadi. Kalau sekarang ini berapa Pak? Kalau total anaknya, kalau dari 2002 sampai sekarang ini sekitar 70. Sekarang yang ada ini tinggal 20 anak. Sebentar lagi mau menambah 15. Tapi berhubung tempat kami yang begitu sempit, akhirnya kami pelan-pelan. Sekarang ada 20, semua laki-laki.
dari kelas 1 SD sampai 3 SMK. Untuk fasilitasnya ada apa aja ya Pak ya? Seperti kamarnya ada berapa gitu? Jadi di kami ini nggak ada kamar khusus ya. Kalau yang besar ini los, jadi nggak ada sekat-sekat. Kalau yang kecil-kecil ini tempat tidur bertingkat. Jadi untuk fasilitasnya, kami hanya tempat saja, belum ada fasilitas untuk khusus setiap anak satu, kami nggak ada. Dan di panti asuhan tersebut mereka juga berjualan ikan secara online. Mereka sistemnya COD. Kemudian mereka juga mempunyai peternakan ayam petelur yang mereka kelola sendiri. Dan di sana mereka ada kegiatan bela diri seperti silat, dan salah satu anak di sana itu pintar gambar, dan gambarnya itu bagus banget. Kalau ini Pak, kegiatannya untuk anak-anak di panti ini apa aja Pak? Jadi untuk kegiatan anak-anak ini, karena ini bukan pondok ya, saya juga bukan ustadz, juga bukan kiai, kegiatannya kegiatan ala kampung, main burung merpati, ternak ayam petelur, cari burung, mancing di sungai, main layang-layang, main sepeda dan sebagainya. Gitu. Untuk yang peternak ayam itu juga hasilnya nanti buat di panti lagi nggak Pak Niko? Ya, jadi kemarin itu kan awalnya kami ini pusing, jangan sampai anak-anak ini kelaparan. Apa yang bisa mendapatkan hasil kami tiap hari, yang bisa untuk makan tiap hari. Akhirnya setelah berpikir panjang kami putuskan untuk beternak ayam petelur karena bisa mendapatkan hasil setiap hari. Karena anak-anak ini makan juga setiap hari. Gitu. Untuk kegiatan lainnya selain ayam petelur tadi itu apa? Jadi gini Mbak, dulu itu kan kesulitan dalam untuk makan anak-anak. Akhirnya kami ngambil terobosan, kami ini sama anak-anak jualan ikan laut di pinggir jalan, karena di pinggir jalan gelap. Tetapi semakin ke sana kami kalah dengan peluang besar, akhirnya kami dan anak-anak ini jualan ikan hias sejenis maru, sejenis cana, dan cupang yang saat ini diternakkan. Jadi setiap anak ini, satu anak mempunyai 2 akuarium yang nanti ketika ikan itu besar kita jual secara online gitu. Online ya Pak? Iya, secara online untuk ikannya. Kalau untuk kegiatan sendiri anak-anak? Anak-anak ini kalau hari Rabu sama hari Minggu itu pencak silat. Oh, pencak silat. Pencak silat. Di sini? Di sini, di panti. Kalau hari biasa ya setelah maghrib ngaji, setelah isya ngaji, setelah subuh ngaji. Karena anak-anak itu saya memang agak intinya biar menjadi orang baik itu aja. Belum bisa yang lain. Untuk sekolahnya gimana Pak? Untuk sekolahnya kami nggak online. Kenapa? Soalnya satu, untuk memberikan HP 20 anak juga berat. Yang kedua, untuk sekolahnya anak-anak kan untuk yang SD ini di SD negeri. Tapi khusus SMP sama SMK ini di swasta semua. Karena anak-anak itu kan punya NISN toh. Ketika anak-anak yang tidak punya akte kan kita jual ke repotan. Jadi SMP-nya dari 1, kalau SMK-nya kita jadikan menjadi 4 sekolahan. Sebabnya kalau jadi 1 nanti jadi geng seperti itu. Harapan kedepannya Bapak ini untuk panti ini itu seperti apa? Harapan kami untuk panti ini satu, saya itu pengennya punya anak-anak ini yang nanti bisa punya tempat tinggal yang layak. Karena maaf, beberapa anak ini yang sampai saat ini juga tidak tahu orang tuanya juga ada. Yang orang tuanya meninggal semua juga ada. Bahkan ada orang tuanya yang gila juga ada. Nah, hal seperti itu harapan kami ketika anak ini sudah lulus sekolah sampai SMK bisa bekerja dan punya tempat tinggal sendiri. Itu Pak, terima kasih untuk waktunya, untuk tanya jawabnya. Terima kasih sekali semuanya. Nama saya Andika Hilmi Ardana. Saya umur 13 tahun. Aditya Muhammad Faiz, 13. Nama saya Avandi Aditya Nugraha, umur saya 18 tahun. Nama Devri Albana, umur 16 tahun. Nama saya Arif, umur 17. Nama saya Fahri, umur 13. Nama saya Brian, umur 14. Memelihara ayam petelur dan saya memakani ayam-ayamnya itu. Biasanya sehari itu memberi pakan ayam 2 kali sehari. Kita tampung dulu, nanti kalau ada pembeli kita tayanin, kalau enggak kita nanti kita setorkan ke pembeli. Apa
warung-warung terdekat. Warung-warung terdekat. Saya ditugaskan khusus untuk memelihara ikan. Ikan apa? Ikan cana, ada ikan cupang. Biasanya saya Biasanya saya menjual hasil ternak ikan di online. Hobi saya menggambar, bermain sepak bola. Biasanya gambar pemandangan. Pencak silat. Biasanya kita latihan seminggu sekali. Latihannya tuh di sini ada 20 orang dan mulainya setelah asar. Harapan saya pengen punya alat lukis yang lebih lengkap supaya saya lebih bisa mengembangkan bakat lukis saya. Harapan saya ingin mempunyai ikan yang banyak dan toko sendiri. Harapan saya ingin belajar pencak silat yang serius dan bisa mengikuti olimpiade. Terima kasih Yayasan KJA dan Kabar Baik. Jadi sesampainya di sana, karena memang semua penghuni panti asuhan tersebut adalah laki-laki, kondisi di dalam panti memang agak sedikit kurang tertata dan kurang rapi. Mungkin di episode selanjutnya kami akan kembali lagi ke sana, membantu adik-adik untuk menata atau merapikan panti tersebut agar lebih bagus lagi. Aku tuh jadi bingung, kenapa Ajeng ngelakuin ini semua. Aku tuh jadi penasaran sama dia. Ajeng, tunggu deh, aku masih bingung. Apa hubungannya kita ke panti tadi sama quotes tadi? Ya kan quotesnya udah jelas, hidup bukan tentang siapa yang kaya, tapi siapa yang lebih bermanfaat buat sesama kan? Gitu doang? Ya kan gak ada salahnya kita berbuat baik pada sesama. Lihat aja anak-anak tadi, mereka seneng kan? Iya sih, tapi kamu mau kayak gini terus? Mungkin, kita lihat aja nanti. Kok malah ditutup sih? Bukain woy. Tapi kenapa setelah dari panti asuhan rasanya masih ada yang kurang ya? Ya semoga aja besok sudah membaik. Terima kasih, berakhir sudah episode kali ini. Sampai bertemu di Kabar Baik selanjutnya.